Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah sempat nganggur beberapa bulan, Danny Rose dikabarkan selangkah lagi bakal gabung tim asal Yunani, AEK Athens. Dilansir The Sun, setelah berstatus bebas transfer karena kontraknya tidak diperpanjang Watford, Rose dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Athens. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun. Apabila proses administrasi bisa rampung tepat waktu, Rose bakal debut di akhir pekan nanti. Alexander Lacazette dikabarkan bakal menjalani operasi untuk menghilangkan daging tumbuh pada pita suaranya. Dilansir Mirror, operasi bakal dilakukan setelah Lacazette mengalami kesulitan bicara sejak awal musim lalu. Namun, ia tak mau mengambil tindakan hingga jeda internasional. Lacazette tak ingin melewatkan satu pertandingan pun hanya karena pertumbuhan jaringan abnormal ini. Andrea Bellotti bergembira setelah mencetak gol pertamanya bersama AS Roma. Bellotti merasa terhormat ketika para fans meneriakkan namanya. Dilansir Football Italia, Bellotti salut dengan kecintaan fans kepada klub yang ia bela. Bellotti merasakan kegembiraan yang luar biasa ketika mencetak gol debut di hadapan para fans. Ia terpukau ketika para kurva sud meneriakkan namanya. Juventus mengkonfirmasi bahwa kiper utama mereka, Wahia Szczęsny, telah kembali terlibat dalam sesi latihan klub di Continassa. Dilansir Football Italia, setelah beberapa pertandingan absen lantaran cedera, Szczęsny terlihat mulai kembali berlatih. Tentu ini jadi tambahan amunisi yang sangat penting bagi Juve, mengingat di 2 pertandingan Liga Champions, mereka selalu menerima hasil buruk. Performa yang kurang memuaskan dari Juventus di ajang Champions League mengundang beberapa komentar dari mantan pemain, termasuk Del Piero. Dilansir Football Italia, mantan kapten Juventus itu bereaksi setelah Juve kalah dari Benfica. Ia merasa bahwa ini bukanlah Juventus yang ia kenal. Situasi yang dihadapi Juve memang tidak bagus, tapi Del Piero berpesan bahwa tim harus menemukan solusi dari penurunan performa mereka. Pelatih kepala Juventus, Massimiliano Allegri, dikabarkan cukup pede dengan posisinya di Juventus meski mengalami beberapa hasil buruk. Dilansir AS, Allegri mengatakan bahwa ia tidak merasa posisinya terancam meski Juve baru kalah 2-1 dari Benfica di kandang. Ia merasa bahwa momen-momen seperti ini adalah bagian dari sepak bola. Toh, ini baru pertama kalinya Juve kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut di Liga Champions. Usai kekalahan dari Sporting Lisbon, Antonio Conte telah memperingatkan para pemain Tottenham bahwa siapapun bisa tergantikan. Dilansir ESPN, hal ini merujuk pada performa Spurs yang tak sesuai harapan Conte. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menunjukkan performa tak sesuai dengan kebutuhan tim, posisinya di skuad bisa saja digantikan. Tak terkecuali Son Heung-min, sang top scorer musim lalu. Pelatih timnas Jerman Hansi Flick telah menunjuk 24 pemainnya untuk menghadapi Hungaria dan Inggris dalam pertandingan jeda internasional akhir September nanti. Yang menarik, ada nama baru yang menghiasi lini bertahan Der Panzer. Dilansir Bundesliga Fan, pemain itu adalah bek yang kini bermain untuk Southampton, yakni Armel Bella-Kotchap. Ia jadi pemain kejutan di skuad senior lantaran masih berusia 20 tahun. Kotchap dipanggil menggantikan Mats Hummels yang mengalami cedera. Brighton dikabarkan masih mencari pelatih kepala guna menggantikan posisi Graham Potter yang berlabuh ke Chelsea. Dilansir The Guardian, Brighton tengah melakukan pembicaraan dengan mantan pelatih Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi. Brighton tengah mengusahakan agar kesepakatan bisa tercapai secepat mungkin. Namun, selain De Zerbi, pihak Brighton juga mencantumkan nama manajer Lens, yakni Frank Hayes sebagai plan B apabila De Zerbi gagal mencapai kesepakatan. Ismet Sofyan dikabarkan telah mengucapkan salam perpisahan kepada segenap keluarga Persija Jakarta. Dilansir Kompas.com, keputusan itu disampaikan Ismet Sofyan melalui Instagram pribadinya. Persija Jakarta seperti cinta pertama buat Ismet. Oleh karena itu, bukan hal yang mudah bagi sang pemain untuk berpisah dengan Persija. Terlebih, sudah 21 tahun Ismet mengemban tugas di Persija. Kabarnya, Ismet akan tetap pensiun sebagai pesepak bola, tapi bukan bersama Persija. Patut dinanti kemana Bang Haji Ismet akan berlabuh.
Fulham memang jadi tim promosi Liga Inggris paling menarik musim ini. Anak asuh Marco Silva kembali meraih kemenangan atas tim promosi lainnya, Nottingham Forest, setelah melewati drama 5 gol. Dilansir Sky Sport, The Tigers mencetak 3 gol cepat melalui Tosin Adarabioyo, Joe Palhinha, dan Harrison Reed untuk membuat Forest menelan kekalahan keempat berturut-turut. Kemenangan ini membuat Fulham merangkak ke posisi 6 klasmen sementara. Timnas Indonesia U20 kembali meraih kemenangan saat bersuat Timnas Hong Kong pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dilansir Kompas, laga yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya itu berakhir dengan skor 5-1. Namun, kemenangan Garuda Muda harus dinodai oleh cederanya sang kiper utama, Cahya Supriyadi. Di tengah laga, ia harus dibawa ambulans setelah tak sengaja mengalami benturan dengan Rahmat Berry. Update terbaru, Supriyadi dikabarkan tak mengalami cedera serius. Ia hanya membutuhkan waktu pemulihan. Erling Haaland tampil luar biasa di bulan pertamanya bersama Manchester City. Ia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris edisi bulan Agustus. Dilansir SI, Haaland mencetak 9 gol selama bulan Agustus dan itu jadi yang terbanyak dalam sejarah kompetisi. Jadi tak heran apabila Haaland dianugerahi penghargaan tersebut. Meski baru dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan Agustus, Pep Guardiola mengatakan bahwa Erling Haaland bisa tampil lebih baik lagi di waktu mendatang. Dilansir Sky Sport, Pep menilai Haaland adalah striker yang luar biasa. Dengan usianya yang masih muda dan semangat yang berapi-api, Haaland mampu mencapai level yang lebih tinggi dari ini. Sementara itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta keluar sebagai pelatih terbaik untuk bulan Agustus. Dilansir situs resmi Premier League, Mikel Arteta dinobatkan sebagai Barclays Manager of the Month untuk bulan Agustus setelah mengantarkan Arsenal meraih 5 kemenangan beruntun. Ia jadi manajer Arsenal kedua setelah Arsene Wenger yang memulai musim dengan 5 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Vinicius dikabarkan kembali mendapatkan kritik pedas di La Liga. Kali ini, selebrasi tarian yang kerap ia tunjukkan jadi sorotan beberapa pihak. Dilansir ESPN, saat tampil sebagai panelis di acara sepak bola Spanyol, agen pemain terkemuka Pedro Bravo mengatakan Vini tidak menghormati lawan-lawannya dengan selebrasinya itu. Ia bahkan menyamakan Vini dengan seekor mogel. Madrid yang mendengar pemberitaan itu pun pasang badan. El Real bahkan mengancam akan melakukan tindakan hukum terhadap siapapun yang membuat pernyataan rasis tentang pemainnya. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps telah memperingatkan Paul Pogba bahwa ia harus sepenuhnya fit untuk mengamankan slot di skuad Piala Dunia Qatar. Dilansir Gol, pasca operasi, Pogba berpacu dengan waktu agar bisa pulih dan mengamankan tempatnya di timnas. Namun, Deschamps menegaskan bahwa ia bakal jadi pemain yang tak berguna apabila datang ke skuad Le Blues dalam kondisi tak fit 100%. Jadon Sancho jadi pemain MU selanjutnya yang diabaikan oleh Gareth Southgate. Dilansir 90 Min, Sancho dikeluarkan dari skuad Inggris yang sedang dipersiapkan untuk pertandingan internasional melawan Italia dan juga Jerman. Tentu ini jadi pertanyaan besar karena performa Sancho dianggap lebih baik daripada pemain sayap lain macam Jarrod Bowen. Dengan situasi seperti ini, kesempatan Sancho untuk tampil di Piala Dunia semakin menipis, tapi ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengubah pandangan Southgate. Sejak didatangkan AC Milan sebagai pemain pinjaman dari Barcelona, Sergio Des sangat berharap bahwa Milan mau menebusnya secara permanen akhir musim nanti. Dilansir AS, Des memiliki harapan yang sangat besar pada Milan. Ia berharap mereka mau mengaktifkan klausul pembelian sebesar 20 juta euro atau setara dengan 300 miliar rupiah guna menebusnya dari Barca. Des bahkan rela dimainkan di posisi mana saja apabila Milan mau mempermanenkannya. Jelang laga Derby Madrid akhir pekan ini, kedua tim tengah mempersiapkan skuad terbaik mereka demi meraih 3 poin. Dilansir AS, ini jadi pertemuan ke-171 antara kedua tim. Secara historis, Madrid memiliki catatan 90 kali kemenangan kala melawan Atletico. Namun, kali ini Karim Benzema diragukan tampil di laga Derby ini. Sedangkan Atletico harus rela tampil tanpa kiper andalan Jan Oblak. Kekuatan cukup berimbang, tapi mampukah Atletico Madrid memberikan kekalahan perdana bagi El Real musim ini?
Mario Balotelli dikabarkan berulah lagi. Kali ini, ia tertangkap kamera sedang mabuk di klub malam di Lausanne, Swiss. Dilansir Football Italia, setelah direkrut oleh FC Sion, Balotelli sudah tampil 2 kali. Namun, ia dikabarkan absen di beberapa sesi latihan karena mengidap bronkitis. Alih-alih menjalani pemulihan, Super Mario justru tertangkap kamera berjalan sempoyongan keluar dari klub malam. Sontak, video viral ini memancing amarah para fans yang mempertanyakan profesionalitasnya. Mengingat performa yang buruk di awal musim ini, AC Monza resmi memecat pelatihnya Giovanni Stroppa. Mereka bergerak cepat dengan menawari Claudio Ranieri pekerjaan tersebut. Namun, Football Italia mewartakan bahwa Ranieri menolak kesempatan itu. Belum jelas apa alasan Ranieri menolak Monza, tapi situasi ini memaksa Monza harus mempromosikan pelatih Primavera mereka, Raffaele Palladino, sebagai pelatih kepala. Dries Mertens telah berseragam Galatasaray, tapi sang agen mengungkapkan bahwa kliennya itu hampir bergabung dengan tim asal Indonesia, Bali United. Dilansir Football Italia, agen Mertens, Sean Francis, berbicara di podcast Meet bahwa ada beberapa minat yang datang ketika kliennya memutuskan untuk berpisah dengan Napoli. Selain Juventus, ternyata ada minat dari Bali United. Namun, Mertens hanya menjadikan Bali sebagai opsi kesekian sebelum akhirnya memilih bergabung dengan Galatasaray. Chelsea mulai frustasi dengan pemain incarannya, Anthony Gordon. Setelah tawaran 60 juta pounds atau 1 triliun rupiah ditolak, kini sang pemain justru dikabarkan bakal perpanjang kontrak bersama Everton. Dilansir Football London, Lampard mengungkapkan bahwa Everton tengah mengupayakan perpanjangan kontrak Gordon, tapi sang manajer juga menegaskan bahwa ia tak bisa menahan Gordon apabila sang pemain ingin pindah suatu saat nanti. Kasus yang menimpa timnas Ekuador akhirnya menemukan titik terang. Timnas Ekuador dikabarkan akan tetap terlibat dalam ajang Piala Dunia 2022 yang akan diselenggarakan di Qatar nanti. Dilansir BBC, Ekuador akan mempertahankan tempat mereka di Piala Dunia tahun ini setelah FIFA menyatakan bahwa Baron Castillo dianggap memenuhi syarat sebagai pemain Ekuador. Berdasarkan dokumen yang ada, Castillo dianggap memiliki kewarganegaraan Ekuador. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!